Alasannya Abi kan katanya ini urusan admin lah, saya nggak tahu apa-apa lah, saya cuman tulus lah melayani khotbah dan lain sebagainya kan. Tapi kan otoritas channel itu kan tetap dia juga Pak Paul. Otoritas kan admin itu kan dia yang angkat Pak. Kalau dia perintahkan, ayo buka ya buka gitu loh. Dan yang saya aneh, ketika dia di strike, tiba-tiba responnya cepat gitu loh. Menelpon teman saya ini untuk, ya tentulah dia telepon supaya bisa dibuka strike-nya. Tapi ketika orang telepon dia, susah minta ampun. Ya kan? Sulit minta, beberapa teman coba hubungi dia, nggak ada yang digubris Pak. Tapi giliran dia kena strike, sampai Joshua Teu turun tangan Pak. Menelpon teman saya ini. Dan tadi dalam sejarah saya baru lihat Joshua Teu tiba-tiba live bareng sama Saifuddin. Ada apa? Makanya dugaan saya, ini baru dugaan saya, ini permainan Joshua Teu. Tapi memang kita kan kalau udah ngajar kudu praktek ya. Jangan sampai orang bilang kasih, terus kita kepancing dikit langsung bereaksi hajar. Jangan. Kita minta tolong, makanya saya bilang kalau memang kenyataannya Kanuru itu lagi paling susah di antara yang kena strike ini, Kanuru yang paling ribet ini sekarang nih. Makanya saya berharap Kanuru bisa masuk, cerita sama kita masalahnya dia apa, kita bisa bantu apa supaya dia bisa tenang. Nah, dia tenang, kita bantu support. Kan yang dia kerjakan itu pelayanan juga. Sama saja, kita mau sok-sokan, wah bela KC, bela apa. Saudara sendiri lagi pelayanan, kita nggak dukung. Bullshit juga kan. Nah, kita kasih 1 miliar buat KC, Kanuru lagi mau pelayanan di NTT, kita biarin garing, makan aja tuh jagung. Jangan dong, ya kita support. Gitu loh, butuh support apa? Kemudian kita dulu YouTuber dulu. Kita kan sudah dapat uang dari YouTube, walaupun nggak seberapa juga. Tetap ya kita butuh berapa? Yuk kita support urunan. Maksudnya Kanuru dipanggil biar cerita sama kita semua proyeknya dia. Sekalian kita gedein, gitu loh. Ini Bro Pavel, ya Bro Pavel silakan. Salam waras semuanya. Halo. Iya, saya juga barusan live tadi dan sebenarnya saya nggak ada persoalan ya sama siapapun ya, sama saya pun saya nggak ada persoalan karena channel saya luput dari strike. Terluput dari jebakan jeratan maut. Iya, bahkan tadi ada yang curhat katanya, aduh saya disuruh viralkan malah saya di strike katanya gitu kan, ya pusing juga apa maksudnya. Lalu tadi yang curhat di Pavel tadi bukan Kanuru ya, saya luruskan dulu, tapi itu MD Waru ya, MD Waru yang curhat tentang si Joshua Teu yang strike ya, padahal katanya dia menanggapi video Joshua Teu, tapi tiba-tiba dia di strike sama Joshua Teu, lalu dia telepon Joshua Teu, kata Joshua Teu, ya gampang aja nanti dicabut strike-nya gitu kan, lalu dia suruh telepon 2 jam kemudian, ya giliran ditelepon 2 jam kemudian nggak masuk, di WA pun nggak masuk, lalu Waru ini tes WA pakai nomor lain masuk gitu, berarti memang dia blokir gitu kan, dia blokir Waru. Ya akhirnya sudah strike-nya sampai 3 bulan kan strike-nya itu. Tapi puji Tuhan channelnya selamat ya. Itu tentang saya luruskan dulu ya. Jadi bukan Kanuru nggak sama sekali nggak masuk ya di live. Nah, dan saya kaget tadi ditelepon sama seorang YouTuber juga yang ternyata kena strike juga sama Saifuddin. Dan rupanya 2 video dia itu pernah juga diambil sama Saifuddin, diposting di channel Saifuddin. Dan akhirnya tadi malam dia strike juga si Saifuddin ini, si Abi ini, dia strike 2. Lalu tadi kata dia, tadi Saifuddin tiba-tiba telepon dia, tapi dia nggak gubris, nggak mau angkat. Nggak lama Joshua Teu juga telepon dia, dia bilang begini, apa urusannya Joshua Teu dengan saya gitu kan? Tiba-tiba dia telepon saya, tapi dia nggak angkat. Lama-lama kalau nggak salah, kemudian istrinya Saifuddin juga telepon, tapi dia nggak angkat. Sebenarnya gini. Dia hanya pengen kasih kasih semacam warning kepada Saifuddin, ya bukan hanya Anda yang bisa strike orang gitu loh. Kami pun bisa strike Anda. Kalau kami jahat, ya rame-rame kami report channel Anda, mati juga channel Anda. Tapi kami nggak melakukan itu. Gitu loh. Makanya dia katakan apa yang kami rasakan sekarang kamu sudah rasakan gitu loh. Maksudnya begini, please ya, saya akan cabut strike ini. Dan dia masih ada satu pelor ini. Satu lagi dia strike, habis channelnya Saifuddin. Makanya bilang tadi sama saya, ya saya berharap
Pak Saifuddin segera cabut ya semua strike-nya kawan-kawan yang para youtuber ya, dan saya akan cabut strike itu. Nah, dan rupanya Pak Paul sudah ada channel yang ini yang amsong Pak, yang mati Pak. Langsung Gara-gara mati. strike. Ya, sudah ada yang langsung mati. Itu ada beberapa channel yang curhat. Saya dengar mereka langsung mati karena mungkin channelnya masih kecil Pak. Jadi langsung mati, jadi udah nggak bisa buat apa-apa gitu loh. Syukurnya Kanuru masih ada waktu gitu loh. Waktu itu dikasih sekitar tanggal 12 Pak, sampai tanggal 12. Ya, tanggal 12 ini berakhir. Dan yang lain masih ada juga yang waktunya agak panjang. Jadi yang sekarang ini yang sedang di ujung tanduk ini Kanuru channel ini gitu loh, yang sangat disayangkan bahwa dan Kanuru lagi pegang proyek pelayanan besar, dia bikin sekolah atau panti asuhan gitu loh. Iya, saya dengar dari temannya katanya dia mau bayar sebidang tanah untuk bukan mau bayar, mau melunasi sebidang tanah lewat uang dia bulan ini. Tapi kalau channelnya udah dimatikan ya udah dia nggak dapat apa-apa lagi gitu loh. Makanya sangat sedih sekali. Kenapa? Maksudnya kalau yang melakukan ini orang lain sih ya no problem, tapi ini teman sendiri yang ternyata asistennya Pak Saifuddin juga sih Kanuru ini. Itu. Dan belum bisa masuk ya Kanuru ya, mesti tanyain dia butuh berapa supaya jangan terlalu panik kalau sampai Saifuddin tidak mau buka channelnya. Pokoknya jangan sampai marah-marah, kita carikan duitnya gitu loh. Ya. Nanti saya coba hubungi teman-teman supaya Kanuru ini bisa gabung lah ya. Lalu alasannya Abi kan katanya ini urusan admin lah, saya nggak tahu apa-apa lah, saya cuman tulus lah melayani khotbah dan lain sebagainya kan. Tapi kan otoritas channel itu kan tetap dia juga Pak Paul. Otoritas kan admin itu kan dia yang angkat Pak. Kalau dia perintahkan ayo buka ya buka gitu loh. Dan yang saya aneh ketika dia di strike tiba-tiba responnya cepat gitu loh. Menelpon teman saya ini untuk ya tentulah dia telepon supaya bisa dibuka strike-nya. Tapi ketika orang telepon dia susah minta ampun, ya kan? Sulit minta. Beberapa teman coba hubungi dia nggak ada yang digubris Pak. Tapi giliran dia kena strike sampai Joshua Teu turun tangan Pak, menelpon teman saya ini. Dan tadi dalam sejarah saya baru lihat Joshua Teu tiba-tiba live bareng sama Saifuddin. Ada apa? Makanya dugaan saya, ini baru dugaan saya, ini permainan Joshua Teu. maaf, bukan saya. Ini permainan karena Waruru sudah pernah mengalami hal di strike sama Joshua Teu. Itu loh. Kalau gini gimana Bro Pavel? Ini masukan saya. Tapi gini, saya nggak bisa bilang bahwa ini paling benar ya, karena kan ini kan masalah perasaan dan masalah kredibilitasnya seorang YouTubers juga ya. Ini sorry ini cuman daripada kita mengancam dengan strike ya. Daripada ngancam dengan strike, kita buka aja strike si Saifuddin. Terus begini loh, kalau dia membuka strike-nya pada YouTubers hanya gara-gara dia kena strike lagi, maka kita nggak bisa buktikan kasihnya dia, bagaimana integritasnya dia sebagai hamba Tuhan. Ya kan? Tetapi kalau dia buka karena dengan kesadarannya sendiri, kita boleh. Kalau enggak, kita nggak pernah tahu sedalam apa dia. Minta maaf Pak. Sorry ya, saya sudah tidak respect lah sama Saifuddin. Minta maaf. Oke. Ya udah, enggak ini saya bilang minta maaf. Ini bukan buat ini, cuma buat usulan saja. Nah, kalau untuk masalah Kanuru nanti kita patungan lah. Kita sama-sama terima duit dari YouTube. Dia juga berjuang sama-sama kita. Apapun yang terjadi pokoknya patungan gitu loh. Iya, betul Pak. Kita jangan munafik lah, kita mau bantu KC yang nggak jelas begitu, sementara Kanuru di depan mata kita nggak tolongin, munafik lah. Kita tolong dan juga dong. Gitu loh. Dan ini Pak, ini yang saya takutkan Pak. Ya mudah-mudahan tidak terjadilah. Sebenarnya Abi Saifuddin ini sedang membakar dirinya sendiri nih Pak, menurut saya. Saya sudah bilang beberapa hari yang lalu saya WhatsApp dia, Abi, jangan sampai timnya Abi bikin kesalahan dan ditimpakan ke Abi. Mereka kan kejutan, "Woi, gue pro bono sama Prabowo," kan repot kan? Halo. Karena saya sudah dengar statementnya beberapa teman, Pavel minta maaf, ya kami harus masalahnya. Supaya gini, kata mereka gini, supaya jangan orang lagi yang tertipu. Ada apa? Yang Pavel tenang aja Pavel. Diam aja deh saya bilang. Yang penting hari hal dia tidak tarik. Ini bukan ancaman kata dia, tapi hari hal dia tidak tarik, ya minta maaf. Kami harus bongkar semua supaya tidak lebih banyak lagi orang yang tertipu. Saya pun tidak tahu apa itu dan mereka tidak membuka kepada saya. Itu.
Nggak apa-apa. Terus jangan merasa bersalah. Saya ngomong begini juga jangan merasa bersalah tuh. Wah si Pauli bebek. Enggak. Karena kan ini masalahnya ada masalah harkat hidup ya, nafkahnya orang ya. Jadi saya ini mohon maaf. Jadi jangan berarti saya lebih baik daripada Kanuruk. Enggak. Cuman sebagai konsekuensi saya ngomong begini. Ya saya ngajak teman-teman. Saya juga akan ikut urun, terutama ya ikut urun buat bantu Kanuruk gitu loh. Cuman jadi kalau kita nasihatin orang juga jangan cuma nasihatin nggak ada gerakannya juga, maksud saya begitu loh. Tapi bullshit lah kita bilang mau tolong ini tolong itu, saudara kita di depan mata yang berjuang sama-sama kita susah kita nggak tolong, itu bullshit banget lah. Tetap kita bantu lah apapun yang terjadi. Cuman tadi kalau saran saya itu kan hanya saran. Saya sudah menghimbau juga langsung bikin video live, teman-teman ada yang juga membantu juga, wah tolonglah. Oh tempatnya Pavel kan juga kan, tolonglah karena ini kan harkat hidupnya orang. Masa lu tega hanya gara-gara AdSense lu dicuri 1-2 juta, lu mau matiin hidupnya orang. Nah kan saya bilang begitu sama Saifuddin. Nah tapi kalau dia tetap mengeraskan hati, ya nggak apa-apa. Nanti berkat Tuhan itu bukan dari YouTube, tapi dari Tuhan kan. Jangan takut. Jadi nanti kita misalnya nanti teman-teman yang YouTube-nya mati semua masuk sini ikut live di sini ambil video saya ya kan terus bangun gitu lagi terus ambil video yang bagus-bagus semua kita support kita promosiin ya lu juga promosiin lu kan juga channel gede juga promosiin juga gitu loh jadi supaya cepat naik gitu loh udah 20.000 kan udah tenang kayak tanpa ragi dulu kan sering masuk ke sini kan naik nah akhirnya kan terus masuk ke tempatmu segala ini tuh sekarang udah 20.000 lebih udah lumayan 20.000 aja sebulan udah dapat udah kalau dia monetasinya lancar ya jangan kayak saya kuning semua ya bulan kan 3-4 juta kan juga dapat kan ya tinggal potong-potong video itu segala macam kemarin kayak Semat Lapak aja sama LTOM sama satu teropong itu begitu waktu saya viral itu dari 50.000 langsung 100.000 dalam sebulan aja ya kan bahkan para subscriber juga tadi kan komentar dia bilang Pavel ya saya tahu lah siapa JT sama si Sefron itu. Janganlah mereka seperti itu. Jangan sampai saya bongkar ya akan mempermalukan mereka. Saya bilang ya janganlah seperti itu juga ya kan. Ya kita coba dulu lah, tunggu aja lah kemurahan hatinya Pak Sefudin. Ya saya sih memohon ya kalau Pak Sefudin dengar ya video saya mohon malam ini cabutlah Pak, nggak usah lah diperpanjang. Sebenarnya kuncinya hanya sama Pak Sefudin Pak. Kalau dia mengatakan cabut, nggak ada lagi. Cuman masalahnya kalau Saifuddinnya ditekan bagaimana? Kan Saifuddin itu orangnya tidak bisa ditekan. Kalau udah masalah udah kerja tim, kalau buat dirinya sendiri, wah dia gak berani, nggak ada lawan deh. Dia udah mau dibeli, saya percaya karena waktu itu kita tahu dia di dalam ya. Saya juga besuk di dalam Polda jam 6 sore tuh orang nggak boleh masuk karena saya kan juga lagi dikejar kan. Makanya waktu itu juga ini kita beresin. Nah.